rangka apa kedatangan ke Dirkrimum Polda Ya. Cirebon nih Pak? Jadi saya sebagai kuasa hukum dari korban yang mana perkara tentang rumah yang berada di Jalan Lahat. Saya kuasa hukum Salim Halim yang berkantor di Jalan Merbabu nomor 7A Medan. Hari ini saya datang untuk meminta keadilan di Polda Sumatera Utara. Kebetulan tadi Bapak Wasidik tidak ada di tempat. Ini korban semua datang ke saya, nangis, ya, minta keadilan ke saya tentang masalah yaitu yang mana rumah milik anak daripada ibu ini yang berada di Jalan Lahat. Terus rumah itu dijual tanpa sepengetahuan Suami. ibu ini maupun anak maupun suami, ya, maupun suami. Suaminya ada di samping ini, Tuncai. Nah, saya mau jelaskan kronologis perkaranya begini. Ini awalnya kita pun tidak tahu yang mana diduga ya, anak ibu ini almarhum sekarang Diolien, yang mana diduga dia pinjam uang katanya kepada yang namanya kafe, ya, kafe namanya KT, diduga KT, yang mana katanya pinjam uang, ya diduga. Nah, pada saat pinjam uang dia dibawa oleh seorang yang namanya Ferry Salim. Saat ini tidak tahu lagi kemana dia itu. Dibawalah dia ke notaris, yang mana notaris itu di situ dibuatlah surat, ada 4 surat dibuat, ya, karena pinjam uang itu dibuatlah satu yang namanya PPJB. PPJB itu adalah perjanjian pengikatan jual beli. Dibuat PPJB dan buat surat kuasa dan buat akta pengosongan. Baru terakhir itu buat AJB. Nah, itu sudah dibuat oleh si siapa, anak dari ibu ini yang bernama Tiolien almarhum. Nah, setelah dibuat PPJB, gak lama kemudian si Tiolien itu meninggal dunia. Kita pun nggak tahu lagi, tiba-tiba meninggal dan terus dibakar, dikebumikan. Sedangkan suaminya pada saat jual beli, suaminya di Jepang. Suaminya di Jepang, tidak tahu apa-apa. Nah, maka setelah kejadian si Tiolien meninggal dunia, nggak lama kemudian, 2 bulan kemudian, datanglah dari pihak pembeli dengan pengacara dan dengan orang-orang yang diduga tidak jelas, ya, melakukan pengosongan, melakukan aksi pengosongan. Disitulah orang itu cari kami untuk minta bantuan hukum. Nah, pada saat itu kita baru mengetahui bahwa di dalam surat somasi itu jadi beritahukan bahwasanya rumah itu telah dilakukan transaksi jual beli berdasarkan akta PPJB, AJB, surat kuasa, dan akta pengosongan. Nah, oleh karena itu kami terkejut kenapa bisa terjadi itu jual beli padahal suaminya ini masih berada di Jepang. Oleh karena itu kami melakukan pengaduan di kepolisian dan juga kita masuk gugatan ke pengadilan. Nah, setelah kita buat pengaduan di kepolisian di Poltabes, lebih kurang sampai sekarang udah 2 tahun ya, udah naik sidik. Tetapi permasalahannya ini yang tidak jelas, yang mana penyidik, ya, hanya minta, ya, dokumen ke notaris AJB. AJB yang dia minta. AJB itu tidak nampak tanda tangan si penjual dengan si pembeli. Kenapa? Karena AJB itu berdasarkan surat kuasa tadi, PPJB.
Nah, jadi yang diminta dikasih akte jual beli. Jadi tidak nampak tanda tangan yang tidak benar itu. Yang mana yang diduga tidak benar adalah suaminya ini tanda tangan. Suami ini tidak tanda tangan. Kita tidak tahu siapa yang tanda tangan. Diduga Ferry Salim, gitu. Diduga. Nah, oleh karena itu kita minta polisi, ya, minta sama notaris asli surat. Tetapi polisi penyidik yang di Poltabes yang namanya siapa? Fahmi Sitorus. Berkali-kali kita minta, ya, bahwasannya Pak, tolonglah periksa notaris itu, minta dokumennya, yaitu dokumen PPJB, kuasa, dan akte pengosongan, di mana di situ nampak tanda tangan si penjual. Untuk apa? Tujuannya kan untuk forensik, tanda tangannya itu. Membuktikan itu memang tidak benar. Tetapi kami tidak tahu, karena alasan penyidik macam-macam. Tidak aktif, tidak mau melakukan itu. Yang dia hanya minta ke notarisnya itu, yaitu AJB. AJB itu tidak nampak tanda tangan. Dan dari pihak notaris pun tidak memberikan itu. Tidak aktif, dipanggil di pengadilan pun nggak datang gitu. Ya, datang pun diminta minutan akta pun nggak dikeluarkan. Padahal ini perkara nggak susah kok. Keluarkan minut akta itu dari notaris kan nampak semua. Tapi orang ini satu sisi penyidik tidak minta, ya, tidak mau minta. Satu sisi notaris tidak mau kasih. Ini ada apa nih di dalam ini? Ada apa di dalam ini? Oleh karena itu kami datang hari ini, kita minta keadilan kepada pihak kepolisian, khususnya di Kapolda Sumatera Utara, dan kita minta bantuan kepada pihak Kapolri agar menegakkan keadilan bagi orang dua ini. Kebetulan saya bela orang ini prodeo. Ya, tidak bayar. Orang susah ini, Pak. Ini ibu itu, maaf cakap ya, ibu ini minta-minta makan di Vihara Jalan Asia. Boleh Bapak nanti lihat ini. Ini cucunya. Dulu saya bela ini cucunya, 3 orang ini masih kurus. Ya, nggak ada tanggungan. Nah, ibunya sudah meninggal. Kita nggak tahu kenapa ibunya tiba-tiba meninggal. Setelah meninggal ibu itu, suaminya ini, baru datang orang itu usir. Ya, rasanya kita ngomong usir. Karena kan tanpa ada surat perintah dari pengadilan. Datang dengan paksa, suruh dia keluar rumah itu. Jadi bapak ini masih di Jepang. Dia bekerja sebagai buruh di Jepang. Ya, pada saat tanda tangan AJB itu di tahun 2021 di Januari. Bapak ini aku suruh pulang. Ya, di Jepang itu pulang itu bulan Oktober 2021 juga. Kita bisa buktikan bahwasanya bapak ini tidak berada di Indonesia maupun di Medan pada saat tanda tangan AJB. Udah jelas itu kan. Nah, kita hanya minta buktikan tanda tangan itu forensik. Itu aja susah. Putar sana putar situ gitu, Pak. Nah, oleh karena itu kami sebagai lawyer, kami minta, ya, kepentingan minta keadilan, ya, untuk pelindungan hukum bagi korban yang memang perlu bantuan hukum dari kami. Kira-kira begitu. Ada yang mau sampaikan, silakan.